Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan, kami sangat bersukacita bisa kembali melayani saudari di dalam podcast kali ini. Dan juga bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Ade, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik saudari, saudara kita Henry akan share kepada kita sebuah firman Tuhan dengan judul Tuhan Tidak Lalai. Judul ini kita kutip dari ayat firman Tuhan di dalam surat 2 Petrus pasal 39. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baik saudari, dari ayat juga judul yang kita akan bahas. Silakan Saudara Henry membagikan berkatnya. Amin. Baik, terima kasih Saudara Ade. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dalam 2 Petrus pasal 39, Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak lambat, tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian atau kelambatan. Ya, di sini Petrus maksud saya, sabar, mengatakan bahwa Tuhan sabar terhadap kita, terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perkataan ini sesungguhnya ditujukan kepada kaum berimannya, karena hati Tuhan bukan tertuju kepada waktu penggenapan janjinya, melainkan kepada umatnya, secara khusus, yang adalah sebagai harta pusakanya. Inilah kedambaan Tuhan, supaya setiap orang yang diselamatkan tidak lalai, tidak kendor, hidup di zaman yang semakin jahat dan rusak hari ini, melainkan mereka boleh berjaga-jaga, mereka boleh mengaku dosa, bertobat, berpaling kepada Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang raja bersama Dia di zaman yang akan datang. Tuhan menginginkan agar tidak ada seorang pun dari kita, umat tebusannya yang berharga, dihukum oleh penghakiman pemerintahan Allah. Sebaliknya, Dia bersabar, Dia memberikan sejangka waktu kepada kita yang cukup panjang, agar kita bertobat, sehingga kita bisa terhindar dari hukumannya. Saudara-saudari, kata binasa dalam ayat 9 berarti dimusnahkan. Dikatakan karena kamu dalam ayat ini mengacu kepada kaum beriman dalam Kristus. Maka binasa di sini bukan mengacu kepada kebinasaan kekal dari orang yang tidak percaya, melainkan mengacu kepada hukuman, pendisiplinan pemerintahan Allah terhadap orang-orang beriman di zaman yang akan datang. Saudara-saudari, karena itu mari hari ini kita hidup di zaman anugerah. Kita perlu bertobat. Terlebih hari ini seluruh dunia sedang demam Piala Dunia, karena itu kita perlu bertobat, kita harus berjaga-jaga untuk hari kedatangan Tuhan. Kita tidak mau terbawa arus dunia yang rusak dan yang semakin jahat hari ini. Saudara-saudari, daripada kita menyalahkan Tuhan karena menunda kedatangannya, kita harus pun mempersiapkan diri sendiri untuk berjumpa dengan Dia. Dan juga harus melayankan hayat kepada orang lain, sehingga mereka dapat bertumbuh dan dipersiapkan bagi kedatangan. Puji Tuhan,
Amin. Ya, firman yang sangat singkat tetapi memberikan terang yang besar bagi kita ya, bahwa kita melihat tadi di kutipan ayat Alkitab yang kita baca bersama-sama, di satu aspek kita melihat bahwa Tuhan kita tidak lalai dalam menepati janjinya. Memang janji di sini adalah janji tentang kedatangan kembali Tuhan. Saudari, sebelum Tuhan datang kembali, dikatakan Tuhan tidak ingin ya melihat anak-anaknya itu berbagian di dalam kebinasaan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan kebinasaan kekal ya, Saudara Henry ya. Tapi Amin. Kebinasaan di sini mengacu kepada Allah tidak ingin setiap umat tebusannya ini berbagian di dalam pendisiplinan Allah atau penghakiman Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Karena itu saudari, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Puji Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan kembali Tuhan. Kiranya saudari, firman ini mendorong kita, marilah di dalam waktu-waktu menunggu Tuhan datang kembali ini, kita tidak hanyut dibuai oleh dunia. Ya, tadi surah kita mengatakan sekarang banyak orang sedang terbius atau tergila-gila dengan Piala Dunia ya. Banyak waktu dihabiskan untuk menonton Piala Dunia. Tetapi saudari, bukan berarti itu tidak boleh ya. Tapi jangan sampai waktu-waktu itu mengganggu waktu kita, mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Namun marilah kita menjadi orang yang dikatakan tadi tekun, mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali. Dan juga tadi kita harus menjadi orang yang melayankan hayat kepada orang lain, sehingga mereka pun juga dapat bertumbuh dan disiapkan menjelang kedatangan Tuhan kembali. Amin. Baik saudari, semoga firman ini memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri podcast, mari dalam kasih kita kembali berdoa, kita satukan hati kita. Saudara Henry akan berdoa untuk kita semua. Amin. Amin. Mari saudari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau tidak lalai menepati janji-Mu. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian, Tuhan, terima kasih Kau tidak pernah lalai, tapi Kau memberi kami kesempatan, waktu untuk bertobat, agar kami tidak binasa, tidak didisiplinkan di zaman yang akan datang. Tuhan, kami mau meraja bersama-Mu di zaman yang akan datang. Oh Tuhan, karena itu kami persembahkan diri kami sekali lagi. Kami mau menebus waktu yang ada, Tuhan, untuk menyalurkan hayat-Mu kepada orang lain. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan